Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat teman-teman yang penasaran dengan text editor VI, akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasi text editor VI. Untuk memulainya, kita kirim perintah VI diikuti dengan nama file yang akan diedit, mungkin misalnya latihan.txt. Nah, di VI ini ketika kita mulai, kita ada di dalam posisi komen, dalam arti huruf-huruf yang kita ketikkan itu kalau dalam posisi komen itu, maka huruf-huruf itu akan diinterpretasikan sebagai komen. Nah, salah satu komen di VI itu adalah append dengan mengetikkan huruf A. Nah, kemudian kita lihat di bawah ada tanda insert. Jadi posisinya sekarang kita sedang menginsertkan teks di layar. Misalnya kita ketikkan, ini percobaan, kita mengetikkan sesuatu di file percobaan. File ini akan tersimpan di komputer dan seterusnya. Baik. Nah, setelah selesai mengetikkan, maka kita akan kembali ke posisi komen dengan memencet tombol escape. Nah, kalau escape dipencet, tulisan insert di bawah akan menghilang. Nah, dari posisi komen ini kita bisa melakukan perintah selanjutnya, misalnya untuk menyimpan file ke disk, kita gunakan perintah "-2". Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan "-2" itu maksudnya apa. Kemudian kita ketikkan perintah "-2" dengan huruf W, itu artinya write, kemudian enter. Nah, ini terlihat dia tersimpan di latihan.txt apa yang kita ketikkan tadi. Kita bisa juga simpan ke file lain, ini "-2 W latihan 2.txt", enter, maka dia akan tersimpan di latihan 2.txt. Untuk exit dari VI kita pakai perintah "-2" dan huruf Q sebagai tanda quit. Nah, jadi posisi kita sekarang ada dua file, latihan 2.txt dan latihan txt yang awal kita edit tadi. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan fungsi-fungsi yang lebih advance dengan melakukan editing program sederhana dari server web kamus dengan modul Flash yang kita pelajari kemarin. Coba kita edit VI kamus flash.py. Nah, ini akan tertampilkan file yang kita edit. Nah, kalau kita sudah punya file dengan isi yang banyak, kita bisa gunakan panah, tombol panah naik turun kiri kanan, atau tradisinya kalau VI itu menavigasi tombol itu dengan huruf. Jadi ini membuat kita lebih efisien jarinya karena tidak pindah-pindah. Jadi kita bisa menggunakan huruf H itu ke kiri, J itu turun, K naik, L kanan. Jadi H, J, K, L ini memindahkan kursor naik turun kiri kanan. Dengan demikian posisi jari kita bisa sangat efisien pada saat editing, tidak harus pindah-pindah ke tombol panah dan posisi pengetikan huruf. Jadi ini pindah. Mungkin navigasi berikutnya bisa lebih cepat lagi.
kalau kita mau pindah tidak per huruf atau per karakter tapi per kata. Jadi kita bisa pakai huruf W. Ini akan kursor akan pindah-pindah per kata. Tentu kata bisa definisinya macam-macam karena ini ada yang karakter khusus seperti tanda kurung dan sebagainya. Ini W ini untuk maju, kemudian mundurnya berkata itu pakai B. Ini tombol B itu untuk mundur, tombol W untuk maju satu kata. K naik, J turun. Nah selanjutnya kalau kita ingin menuju ke file dalam posisi kata tertentu, misalnya kita cari, kita mau edit bagian dari kata mungkin definisi misalnya, maka kita pakai perintah search menggunakan karakter garis miring. Nah ketika kita ketikkan garis miring, kursornya ke bawah, ini posisinya search. Nah, kita bisa cari kata tertentu, misalnya definisi, enter, maka kursor akan masuk ke kata definisi ini. Nah untuk mencari kata definisi yang lain, mungkin bukan ini yang kita cari, kita bisa pakai huruf N. Jadi N itu next dari yang kita cari. Nah kita N lagi, nah, ini muncul di definisi. Jadi ini N. Nah kita perhatikan kalau sudah sampai yang terakhir, maka search akan kembali lagi ke atas. Jadi itu perintah-perintah navigasi. Berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana memindahkan baris dari satu posisi ke posisi yang lain. Misalnya kita inginkan root, untuk root ini kita pindahkan di posisi paling bawah supaya konsisten sebagai pilihan terakhir misalnya, maka kita bisa mendelete dari posisi atas ini pindah ke bawah. Jadi misalnya kita delete dengan pencet D 2 kali. Nah, ini hilang. Kemudian kita tempatkan dengan memencet huruf P, put. Itu. Ini contohnya saja, tapi tentu ini urutannya jadi salah karena rutenya harus di atas definisinya. Kita kembalikan lagi DD P. Nah kalau kita ingin pindahkan satu blok ini ke bawah, misalnya kita bisa hitung berapa yang akan kita delete. 1, 2, 3, 4. Jadi kita ketikkan huruf 4, angka 4, kemudian DD, maka 4 baris itu akan menghilang. Kemudian kita ketikkan P di posisi yang akan kita tempatkan apa yang kita delete tadi, P. Jadi ini akan pindah ke bawah. Jadi ini semacam cut dan paste. Nah kalau kita hanya ingin mengcopy, tidak mendelete, maka yang digunakan adalah Y atau yang. Jadi kita ketikkan Y misalnya, kemudian kita kopikan ke bawah sini P. Nah di situ teks yang tadi kita kopikan atau kita yang itu bisa dimunculkan di situ. Kita delete lagi karena kita tidak pakai di situ dengan DD. Jadi itu mode command untuk search, cut, paste atau copy paste. Selanjutnya kita coba menghapus satu karakter. Misalnya kita coba tambahkan komen di sini. Tadi ingat kita ketikkan huruf A untuk append teks. Jadi
Oke, ini tambahan komen dan seterusnya. Baik, nah kita ini kan posisinya insert, kita kembalikan lagi ke posisi komen dengan escape. Kemudian kita melihat di sini ada salah ketik, seterusnya. Ini harusnya seterusnya, ada huruf T yang terselip di situ, kita hapus dengan perintah huruf X. Seterusnya. Nah, sudah betul. Nah, kalau kita ingin menghapus katakan 3 huruf, maka kita bisa ketikkan angka 3 dan kemudian X. Berarti angka itu kalau ditempatkan di depan komen, maka memberi makna menjalankan komen itu sebanyak angka yang kita ketikkan tadi. Kalau kita menyesal nggak jadi, ketikkan huruf U sebagai undo. Jadi itu. Nah, kita juga bisa menghapus kalau tadi D itu baris, kita bisa menghapus kata. Jadi misalnya kalau W tadi ke kanan, kita ketikkan D W, maka satu kata akan terhapus. Nah, kalau misal tidak jadi pakai U, undo. Kita juga bisa menghapus 3 kata sekaligus dengan katakan mengetikkan angka 3, kemudian D, kemudian W, maka 3 kata akan terhapus. Jadi kira-kira itu program text editor VI yang bisa kita pakai. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh perintah-perintah yang lebih advance. Untuk sementara itu dulu, mungkin bisa dicoba kalau penasaran dengan text editor yang saya pakai untuk contoh-contoh pemrograman yang lain. Oke, kita simpan, kita kembalikan posisi semula. Ini dihapus dulu. 1, 2, 3, 4 DD ini kita kembalikan di posisi yang paling atas. Oke, dan kemudian kita simpan filenya. Titik 2 W itu sebagai write, kemudian Q itu langsung quit. Ya. Saya kira itu pelajaran sederhana editing dengan VI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.